Selamat datang kembali di channel HG Auto, dan kali ini kita ingin mengkomparasi secara langsung lampu yang sedang digemari oleh warga Surabaya dan terutama followers dan juga pengikut Instagram HG Company 2. Jadi mereka yang follow IG HG Variasi, HG Auto Care, ikuti TikTok kita, subscribe juga channel YouTube kita, semua pada lagi demam ingin memasang si mini project ini, karena ya fakta yang ditemukan di lapangan, lampu mobil zaman sekarang menurut sebagian besar konsumen kita itu kurang terang, apalagi sekarang dengan penambahan mini project ini bisa menambahkan intensitas cahaya penerangan saat malam hari. Nah, ini kita mau komparasi yaitu antara produk Saber seri Nano SR1 Nano dengan produk marketplace nih. Nah, jadi ada konsumen kita yang dia sebelumnya mau pasang ini, jadi dia beli sendiri, tapi setelah dikomparasi akhirnya si pemilik mobil memilih untuk menggunakan Saber SR1 Nano. Jadi yang ini dia pinjemin ke kita untuk di-review, jadi dia ingin juga sharing tetapi melalui kita gitu. Jadi dia minta wakilkan kita untuk sharing tentang pengalamannya nih. Nah, jadi di sini itu kalau bentuk fisiknya itu sama, hampir tidak ada perbedaan. Jadi kalau sekilas ini sama, baik desainnya maupun lubang-lubangnya juga hampir sama. Tapi kalau lihat lebih dekat nih di bagian lensanya ya, yang Saber ini yang sebelah kanan saya ini, dia memiliki lensa itu bulat, jadi benar-benar bulat teman-teman. Sedangkan yang satu ini yang no brand ini dia agak lonjong ya. Jadi kalau dilihat itu agak lonjong sih, seperti kalau dibilang lonjong banget juga enggak, tapi yang jelas bentuk lingkarannya itu enggak sempurna. Jadi kalau dilihat close up ini lebih lonjong yang no brand. Lalu dari segi perkabelan juga coba ini dari segi kabelnya, yang no brand itu cuman dikasih kabel terurai begini saja, jadi polos. Nah, sedangkan si Saber sudah kasih spoon seperti ini. Jadi kita tinggal modalin kabel spoon yang cewek. Nah, pemasangannya langsung tinggal seperti soket to soket. Ya, jadi Saber lebih memperhatikan hal-hal detail kecil seperti ini. Lalu dari modulnya ini terlihat jelas ya, kalau si Saber lebih besar dan lebih solid materialnya dibandingkan si no brand ini. Dan kalau dari segi packaging juga ya Saber lebih prestige, lebih bagus. Tapi rasanya kalau cuma lihat fisik jadi aja kurang mantap ya, kurang yakin. Jadi kita langsung aja nyalain dua-duanya, Saber versus yang no brand. Jadi sebelum kita masuk ke perbandingan lampu, tadi kita juga sempat ukur kedua lampu ini menggunakan voltmeter. Jadi kita mau lihat seberapa stabil dan tegangan yang dihasilkan oleh kedua lampu ini. Oke, nah ini yang pertama, ini hasil pengukuran dari Saber. Dia yang lampu putih ini tetap stabil di 2 ampere. Begitupun juga yang warna kuning, dia stabil di 2 ampere. Nah, kelihatan jalurnya goyangnya tidak terlalu naik turun atau kiri kanan. Sekarang kita coba yang no brand. Nah, yang no brand bisa dilihat dia tidak stabil. Memang tegangannya lebih tinggi tapi nggak stabil. Nah, kalau nggak stabil seperti ini, dia rawan akan muncul di masalah kelistrikan. Jadi tekanan mobil kadang bisa naik, kadang bisa turun. Kalau nggak stabil gini, nanti suatu saat jika voltasenya terlalu tinggi melampaui batasnya dia, kemungkinan besar dia bisa mati. Nah, ini hasil cahaya dari Saber ya.
Nah, bisa dilihat warna putihnya solid, dia tegas, tebal, dan yang pastinya terang ya. Jadi ini hasil cahaya dari yang no brand. Emang terkesan lebih lebar, tapi kalau menurut saya ini bukan lebar, melainkan dia garis cut off-nya kurang tegas. Jadi ada bocor di sekitar garis cut off. Lalu untuk dari sisi ketebalan cahayanya ini sudah kelihatan jelas. Si saber lebih tebal, jadi kita tembakkan ke arah yang sama dengan kurang lebih tinggi yang sama. Warna putihnya jauh ya, saber dia lebih tebal. Sekarang kita matiin, kita ganti yang booming, dan hasilnya boom. Sama juga yang saber dia terlihat lebih tebal dan warnanya lebih solid dibandingkan yang no brand. Oke, tadi kita sudah bandingin secara hasil cahaya, kita juga tes menggunakan alat ukur dan fisik. Sekarang kita masuk ke perbandingan harga. Memang harga si no brand ini jauh di bawah saber. Harganya itu berada di sekitar 400.000 untuk sepasangnya, sedangkan saber di 1.100.000. Jadi memang terpaut harga yang lumayan banyak, hampir sih sudah menyentuh ya hampir 4 kali lipat. Tapi secara hasil output cahaya udah jelas saber yang menang, tapi kalian juga harus memikirkan after sales-nya. Jadi yang perlu ditanyakan gimana nih setelah kita beli lalu terjadi masalah. Nah, ini menjadi poin plus yang dimiliki oleh Saber Industry. Jadi Saber Industry memberikan garansi selama 2 tahun dan jika terjadi kerusakan langsung diganti baru. Jadi kalian selama 2 tahun jika membeli produk Saber di cover oleh Saber selama 2 tahun selama pemakaian. Jadi jika terjadi kerusakan produk Saber kalian langsung diganti baru. Sedangkan yang low brand dia klaimnya sih garansinya setahun, udah setengahnya ya. Tapi setahun ini meliputi seperti apa, TNC, term and conditionnya seperti apa itu tanda tanya besar. Dan yang udah pasti kalau kalian beli online, kalau terjadi masalah kalian harus copot lagi dari grill, terus lampunya kalian packaging sendiri, kalian packing lagi, kalian kirim lagi, dan kalian harus menunggu untuk beberapa hari dalam proses garansinya, dan itu pun cuma setahun ya. Sedangkan Saber memberikan garansi selama 2 tahun dan langsung diganti baru. Jadi menurut kalian lebih worth it mana nih? Bayar lebih mahal tapi tercover garansi 2 tahun jika terjadi masalah tidak ribet, atau bayar lebih murah tapi masih tanda tanya besar di kemudian hari jika terjadi masalah? Tuliskan pilihan kalian pada kolom komentar di bawah dan berikan alasannya. Oke, sekian review singkat mengenai Mini Pro G pada kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari penerangan tambahan untuk mobil kesayangannya. Bye.